والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدعي وفي ختمي أبياتها قد أتت 60 مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa
وتحنن وتكرم وتعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي syadid lisani wa bi qalbi bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Pak Dr. Alam Syah dan Ibu Dokter, seluruh keluarga beliau, seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan beliau dan keluarga beliau semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan riayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita dan beliau semuanya dan anak cucu kita semua sampai hari kiamat mudah-mudahan dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang mulia dunia akhirat, jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bijai Sayyidil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sekarang waktunya agak luas. Alhamdulillah dikira 2 jaman ini. Siap yang dikira 2 jam aja. Alhamdulillah. Biasanya sempit terus. Ya, ini insyaallah ngaji yang khusyuk. Ya, soalnya sayang sebulan sekali, sebentar sangat sayang. Ya, ini baru nggak ada tol, jadi cepat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang insya Allah sore ini membawa berkah bagi kita semuanya. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa hari Jumat afdal min Lailatul Qadar. Hari Jumat ini lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya bagi orang yang melaksanakan ibadah pada waktu itu. Tapi kalau hari Jumat, malam Jumat, Allah Ta'ala ampuni umat baginda Nabi Muhammad SAW yang di hatinya tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di hatinya tidak ada permusuhan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi ini, hari Jumat hari yang lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Bahkan maha guru saya dalam satu hadis yang pernah disampaikan, yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyami indallah yaumul jum'ah. Paling afdalnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari Jumat. Ya. Di hari Jumat ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Ya. Di sini insyaallah ibadah apapun yang kita laksanakan di malam atau hari Jumat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah apapun yang kita sedekahkan di hari dan malam Jumat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibadah kita pada saat ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah hari Jumat ini, dengan barokah Sa'atul Fatimiyah, yaitu waktu Fatimiyah, waktu yang ijabah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang sukses dunia akhirat, yang sakit disembuhkan oleh Allah,
yang susah dibahagiakan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, rizkinya diwaskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, hidupnya, waktunya, dan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita harapkan kepada Allah, apapun yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan barokah hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam ini, bulan atau hari yang dicintai Allah Ta'ala ini, mudah-mudahan doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sebelum itu seperti biasa kita ngaji masalah syariat. Ya, yang yang terpenting daripada sesuatu yang penting yaitu kita ngaji tentang masalah salat. Ya, masalah akidah alhamdulillah sudah. Ya, masalah wudhu sudah. Ya, kita sekarang menginjak kepada masalah sholat. Karena sholat ini perkara yang paling penting, bahkan afdalul ibadat as-sholatu liwaqtiha. Paling afdalnya ibadah yaitu sholat pada waktunya. Boleh mungkin kita nilai orang itu baik, boleh kita nilai orang itu dermawan, boleh kita nilai orang itu suka membantu orang, tapi kalau dia nggak sholat, dia adalah paling buruknya manusia. Ya, kata Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan bahwa tarikus sholat syarrun min ahli zina, tarkus sholat syarrun min zina wasariqati wa ghairihima. Ya. Jadi orang meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada perbuatan zina, lebih buruk daripada mencuri, lebih buruk daripada lainnya. Ya, oleh sebab itu rukun Islam setelah syahadat, ya harus kita ketahui bahwa nomor 2 melaksanakan sholat. Ya, kenapa sholat terpenting di sini? Ya, as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Kalau kita punya rumah diperumpamakan agama kita rumah, ya jelas rumah pasti ada tiangnya. Apabila ada rumah tidak ada tiangnya akan roboh. Begitu pula, ya kita mempunyai agama Islam. Agama kita tidak diberikan tiang yaitu berupa salat, maka agama kita seperti agama yang roboh hancur. Ya, ini. Jadi siapapun dia, entah dia anak kiai atau anak presiden sekalipun, jikalau dia meninggalkan sholat, fahuwa syarrun nas, dia adalah paling buruknya manusia. Bahkan di dalam kitab As-Safinah mengatakan, ya, ghairul muhtaram ada 5. Sesuatu yang dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala ada 5. Ya, kalau mungkin kita menemukan orang yang seperti ini atau hewan seperti ini, maka kita kalau mempunyai air segelas, ya, tidak boleh kita berikan kepada dia. Harus kita pakai sendiri. Yang pertama siapa? Yaitu tarikus sholah, yaitu orang yang berani meninggalkan sholat. Ya, dinilai di sini ghairul muhtaram, orang yang sesuatu yang dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita perlu pada saat ini ya sebagai request Sahibul Bait membahas tentang masalah syariat agar ibadah kita dipandang benar menurut agama. Ya, kemarin sudah wudu, ya mandi, ya insyaallah nanti bab tayamum. Ya, sekarang bab sholat. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang masalah perbedaan syarat sama rukun. Ya, kita kemarin membaca bulan kemarin, ya kita menjelaskan tentang masalah arkanus sholat. Ya, rukun-rukun sholat. Ya, jadi kalau agama tiangnya itu sholat, kalau sholat tiangnya itu arkan, yaitu rukun-rukun sholat. Kalau sholat kita kurang 1 dari 17 rukun ini, maka sholat kita nggak dianggap sholat. Iya, nggak dianggap sholat. Ya, sebagaimana agama kita, yaitu ditiangi oleh sholat. Ya, sebagaimana hadis tadi menjelaskan, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka hakikatnya dia telah menghancurkan agamanya. Na'udzubillahi min
dalik. Lah, di dalam sholat pun ada rukunnya, ada tiangnya. Dan tiangnya sholat itu ada 17. Kurang satu kita tidak laksanakan, maka sholat kita nggak dianggap benar menurut agama. Ya gitu. Yang pertama apa kemarin jelaskan? Arkanus sholah yang jelaskan kemarin apa? Niat. Masalah ini niat. Kemudian al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Ya, jadi ada kriteria kemarin, ada yang mampu, ada yang nggak mampu, batas-batas nggak mampu bagaimana? Sudah jelaskan kemarin, tidak usah dijelaskan kembali. Iya. Nah, ini perlunya kita belajar di sini. Iya. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan sudah jelaskan, sudah detail tentang niatnya dan peletakannya. Alhamdulillah. Penting ya, penting sekali ini. Ini hukumnya bukan sunnah, ini hukumnya wajib kita mempelajari. Siapapun per individual manusia wajib mengetahui hal ini. Kalau tidak maka dia selalu berdosa. Ya, selalu berdosa. Ya, kemudian setelah niat, kemudian setelah berdiri bagi orang yang mampu berdiri, kemudian yaitu takbiratul ihram. Setelah itu yaitu membaca Fatihah. Lah ini membaca Fatihah. Nah, nanti Fatihah itu ada syarat-syaratnya nanti. Ya. Nah, syaratnya kalau apa itu surat-suratan hukumnya sunnah, kalau Fatihah hukumnya wajib. Surat apapun ya harus ada Fatihahnya. Ya, ada Fatihah. Kalau tidak ada Fatihahnya hukumnya nggak sah sholatnya. Jadi yang keempat yaitu apa? Fatihah. Yang kelima yaitu ruku. Ya, ruku. Ya, kemarin sudah jelaskan ruku yang sempurna bagaimana. Dan tumakninah di dalam ruku. Ya, kemudian setelah ruku i'tidal. Apa i'tidal itu? I'tidal itu keadaan ya, apa itu yang mana kan disebut sebelum melaksanakan ruku. Ya, kita kalau sebelum ruku bagaimana? Berdiri tegak. Ya, kemudian setelah ruku kita berdiri seperti asal mula kita sebelum ruku, namanya i'tidal. I'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal itu. Apa definisi apa itu tumakninah? Definisi tumakninah itu bigodri apa itu namanya itu saktatun bigodri subhanallah, yaitu diam sejenak menurut apa namanya itu sepanjang bacaan subhanallah. Jadi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, sudah cukup, sah ruku kita, sah i'tidal kita. Itu tumakninah namanya. Ya. Kemudian setelah i'tidal ya dengan apa namanya itu kriteria yang dijelaskan di atas tadi, kemudian sujud. Nah, sujud, ini perhatikan sujud. Ya, sujud di dalam sholat itu harus ala sab'ati arkanin. Harus dalam keadaan sujudnya kita itu ya di dalam 7 anggota badan. Pertama, jidat atau muka, ya muka. Kedua apa? Kedua tangan. Ketiga apa? Kedua dengkul. Ngerti dengkul ya? Ya, apa? Lutut ya, lutut ya. Ya, apa? Pertama yaitu muka. Kedua tangan, ya kedua tangan, ya keempat kelima kedua lutut, ya keenam ketujuh kaki. Lah kok diangkat satu nggak sah? Ya, atau tatkala kita sujud, ya kaki ini diangkat nggak sah. Dan keadaan sujud harus ya muka lebih bawah daripada pantat. Mungkin ada ini sholat gini, mungkin ada sholat sudah penuh di Istiqlal, sholatnya ya penuh, dia sholat di tangga begini kan ya. Nah, dia sholat gitu. Allahu Akbar, kemarin di sini, pantai di sini, lurus, nggak sah sujudnya. Ya nggak sah sujudnya. Makanya itu, ya 4 anggota badan ini anggotanya sangat mulia. Kalau meninggal harus ditutup dengan apa namanya itu? Pakai kain dengan apa itu? Kapas. Ya, kapas. Ya, kenapa? Karena ini nanti nggak mungkin disentuh oleh api. Kenapa? Karena dibuat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling afdolnya keadaan seorang hamba fawasajidun ilallah, itu dalam keadaan sujud. Di dalam muka wajib mukanya ini menempelkan kepada apa namanya itu tempat sujud. Ya wajib ini. Tidak boleh sebagian-sebagian. Ya, jadi ya yang paling apa nama itu anggota badan dari wajah yang paling harus ditempelkan itu apa? Dahi. Ya,
dahi, wakila ditambah dengan hidung. Nah, ini dahi dan hidung ini ya minimal apa itu namanya itu dahi ini tidak boleh ditutup dengan sesuatu. Yang mana sesuatu tersebut kita gerak dengan apa namanya itu sesuatu tersebut. Contohnya saya sholat kan pakai surban, ya kan? Sujud, ya mungkin panas, ya sujudnya di ini. Padahal ini ikut gerak dari dalam sholat, so kita nggak sah itu, ya nggak sah. Ya makanya itu sholatnya perempuan, mana auratnya perempuan itu semua badan. Perhatikan ini, auratnya perempuan semua badan, ya kecuali semua badan kalau di luar sholat. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah kecuali muka sama telapak tangan. Lah, tetap kalau sholat harus dibuka wajahnya ini karena Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat auratnya perempuan itu semua badan kecuali kedua telapak tangan dan muka. Kalau mukanya ya tertutup tidak menempelkan kepada tempat sujud maka nggak sah sholatnya. Nah, ini perhatikan. Loh, bagaimana orang yang pakai cadar nggak masalah dicopot cadarnya karena ini sholat. Ya, minimal itu dahinya. Nah, ini perhatikan. Ya, ini perhatikan. Nah, jadi kalau seandainya kenapa? Karena cadar itu tatkala di bawah sholat ikut gerak. Nah, kalau kita sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan geraknya sholat kita, kemudian kita sujud maka nggak sah sholatnya. Bisa paham ini ya? Nah, gitu. Ya, apalagi bapak-bapak kalau sholat biasanya begini kepalanya, ya kan? Begini sujudnya begini, nggak sah itu sujudnya, nggak sah. Ya, jadi sempurnanya sujud yaitu dahi sama hidung harus mencium tempat sujud. Ya, ini perhatikan ini. Nah, jadi harus benar. Kalau kurang satu tidak sah maka nggak sah sholatnya. Ya begitu. Nah, jadi setelah i'tidal, kemudian sujud, ya sujud dan tumakninah di dalam sujud. Ya, kan kita kan kalau sholat baca subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3, paling banyak 7 kali. Jangan banyak-banyak karena sujud itu min arkanil qasirah, rukun yang pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Ya, cuma boleh panjangkan tapi jangan panjang melebihi bacaan Fatihah. Memang sujud di akhir sujud di akhir sholat itu hukumnya sunnah. Doa di dalamnya itu digobol oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan sampai melebihi panjangnya bacaan Fatihah. Karena ulama al-mu'tamad mengatakan kalau kita sujud di akhir sujud kemudian dia doa dan doanya lama melebihi bacaan Fatihah, nggak sah sholatnya. Nah, ini paham ya? Kan ada orang-orang di penjelasan bahwa sujud di akhir sholat hukumnya sunnah dan doa di dalamnya itu mustajab. Ya, mustajab. Ya, kita sujud di akhir di akhir sholat terakhir itu. Ya, ini ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dalilnya. Kita doa di akhir sujud setiap sholat itu hukumnya sunnah dan tatkala kita doa di dalam waktu itu diterima, mustajab. Ya, diterima. Tapi jangan sampai sujudnya kita itu melebihi daripada bacaan Fatihah. Ya, dulu ini khilaf di antara Mu'allim Mu'id sama Mu'allim bukan. Mu'allim Dimyati. Mu'allim Dimyati panjang, diprotes sama Mu'allim Mu'id. Nggak bisa. Satunya ahli tasawuf, satunya ahli fikih ini. Jangan lama-lama. Memang ada khilafiyah, tapi al-mu'tamad ya fuqaha mengatakan kalau sujud itu adalah rukun qasirah, rukun yang pendek, tidak boleh panjang-panjang tatkala kita melaksanakan sujud. Bisa paham ini ya? Ya, nanti kalau mungkin kita mendapat penjelasan. Ya, penjelasan dari ustaz bahwa sujud di akhir sholat hukumnya sunnah dan doa di dalamnya mustajab. Tapi tetap jangan lama-lama. Saking banyak masalahnya, banyak problematikanya, banyak permintaannya sampai lama. Ya, sujud ngalang-ngali panjangnya sholat ini membatalkan sholat.
Paham ini, paham ya? Ya, nanti yang selain daripada yang saya sebutkan 17 ini hukumnya sunnah. Apa makna sunnah? Dikerjakan bagus, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Paham ini ya? Tapi yang saya sebutkan ini yang ada 17 ini wajib dikerjakan tatkala kita melaksanakan sholat. Kurang satu maka nggak sah sholat kita. Ya, apa itu tadi itu? Niat, berdiri, takbir, Fatihah, ruku, tumak nina, sujud, i'tidal, tumak nina, sujud dan tumak nina. Ya, kemudian setelah sujud yaitu al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ya, duduk sebentar. Duh, bacaannya bagaimana hukumnya? Bacaan itu sunnah. Subhanallahil a'la wa bihamdihi sunnah. Baca surat surat-suratan hukumnya sunnah. Nggak wajib. Kalau kita nggak amalkan, kalau kita nggak laksanakan juga sah sholatnya. Bukan mulai takbir yang sering kita kerjakan sampai salam itu wajib semuanya, tidak. Ya, harus kita perinci dalam hal ini. Nah, di sinilah perbedaan orang yang nggak ngerti sama orang yang ngerti. Makanya itu orang yang ngerti, ya tadi kita sebelum datang ke sini ilmu kita mungkin 1 ons. Setelah masuk sini menjadi 1/4. Lah, ini derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu juga meningkat. Yang mungkin surganya di surga yang pertama, setelah kita mengetahui ilmunya ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar. Ya, ini penting ini. Ya, kalau kita nggak mengetahui, ya selama sekian tahun sholat kita nggak sah. Bisa berapa ya? Ya. Sedangkan kita meninggalkan sholat satu saja, azabnya 7.000 tahun. Satu sholat. Nah, ini perhatikan. Ya, ini perhatikan. Makanya Masya Allah penting sekali kita belajar. Ya, penting sekali. Ya, setelah kita duduk, ya nanti sunah-sunahnya jelaskan. Sunahnya takbiratul ihram bagaimana? Sunahnya baca Fatihah yang bagus bagaimana? Sunahnya ruku bagaimana? Sunahnya sujud bagaimana? Dijelaskan. Ini setelah globalnya begini. Ya, setelah sujud kita duduk. Ya, duduknya bagaimana? Bebas. Duduknya tidak harus satu keadaan yang kita ketahui itu, tidak. Sila boleh. Ya, boleh. Ya, tapi nanti ada yang afdol, ada yang sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sunnah yang paling bagus. Bisa paham ini ya? Paham ya? Setelah duduk di antara dua sujud, kita sujudlah lagi. Ya, sujudlah lagi, kemudian tumakninah di dalamnya. Ya. Setelah itu, apalagi yang wajib? Duduk tatkala kita membaca tasyahudul akhir. Ya, duduknya tatkala kita membaca tasyahudul akhir. Loh, tasyahudul awal bagaimana? Hukumnya sunnah. Walaupun kita nggak sujud, nggak duduk tasyahudul awal, ya sah-sah saja sholatnya. Nanti ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Ya, nanti ada dua. Ab'ad itu apa? Sunnah yang mana tatkala kita tinggalkan disunnahkan harus sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah tidak disunnahkan sujud sahwi. Apa itu? Nanti jelaskan nanti ini. Banyak ini ya. Nah, ini saya jelaskan pokok dulu. Ya, saya ulang lagi. Ya, jadi rukun sholat ada 17. Kurang satu sholat kita dia melakukannya, maka sholat kita batal. Apa itu? Niat. Niat peletakannya sudah jelaskan kemarin. Kemudian apa? Berdiri. Berdiri bagaimana yang di kriterianya tidak mampu? Sudah jelas. Ya, takbiratul ihram, Fatihah, ruku dan tumakninah. Ya, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Ya, yang setelahnya yaitu duduk ingin membaca tahiyatul akhir. Duduknya. Jadi tidak boleh kita membaca tahiyatul akhir dalam keadaan jongkok, tidak boleh. Tidak boleh, kecuali kalau memang dia itu tidak mampu. Loh, ada orang itu duduk ya selonjoran atau duduk di di meja. Banyak sekarang orang yang duduk di di mana itu? Di kursi. Lah, ini perhatikan. Duduk kursi. Ini ada orang-orang yang saya duduk kursi aja. Ini batal sholatnya. Kecuali dengan kriteria-kriteria yang diperbolehkan tatkala dia duduk di kursi. Kenapa?
hukumnya sholat dalam keadaan berdiri itu termasuk dari rukun sholat. Kalau dia mampu berdiri tapi nggak berdiri, ya makanya sudah jelaskan kemarin bagaimana tidak mampunya, sudah, ya maka sholatnya batal. Kenapa? Rukuknya nggak bisa seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab. Sujudnya juga nggak meletakkan apa? Apa ini? Jidatnya. Padahal dia mampu sebenarnya. Kalau mau duduk jangan duduk di kursi, duduk di bawah saja. Ya, tapi nanti tatkala sujud dia sujud meletakkan apa? Kepalanya di bawah. Kenapa? Karena yang dia sujud yaitu apa? Ala sab'ati arkanin. Harus sujud atas apa itu 7 anggota badan. Tatkala dia duduk di kursi, ya, dia dikatakan sujud tidak? Tidak. Kenapa dia meletakkan anggota badan atau a'dha'us sujud? Tuh, katanya boleh duduk dengan syarat-syarat tertentu. Nanti aja penjelasannya. Makanya di sana banyak orang-orang yang sholatnya ngawur, ikut-ikutan saja. Ya, tidak mengerti tentang kriteria, syarat dan rukun tatkala dia melaksanakan sholat. Ya, bagaimana kalau dia dinilai tidak sholat? Ya gitu. Jadi apa namanya itu, setelah sujud yang kedua kan kembali lagi berdiri kalau sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya, yaitu duduknya di dalam tahiyatul akhir. Loh, katanya ada tahiyatul awal. Tahiyatul awal kalau nggak saya sebutkan berarti hukumnya sunnah. Ya, apalagi membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, ini ada khilafiyah ulama. Oh, ada saya lihat sholat ada yang begini-begini, ya kan ya? Iya, ada yang dini. Ya, itu bagaimana? Itu khilafiyah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kebanyakan di Indonesia itu mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang dimaksud ya menggerakkan ini itu bukan mulai awal sampai akhir, bukan. Memang ada haditsnya. Tertera dalam kitab Jami' Shaghir juz awal, ya, laisa minna man lam yuharrik fis shalah. Bukan daripada golonganku orang yang tidak menggerakkan di dalam sholat. Tapi bukan menggerakkan mulai awal sampai akhir. Al-Imam Baihaqi menyalahkan itu. Imam Baihaqi itu Syafi'iyul madhab. Imam Zahabi menyalahkan itu. Yang kesimpulannya jamaahirul ulama asy-Syafi'iyah, ya semua, ya, saya sebutkan semuanya, ya mazhab Imam Syafi'i kalau menggerakkan apa nama ini, telunjuk ini tatkala asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kok harus di apa namanya itu gerakan? Agar di dalam sholat kita ada satu bagian yang di sebagian itu ada perkara yang kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa khusyuk adalah salah satu rukun daripada sholat. Ya, ada mengatakan kalau di antara orang sholat mulai Allahu Akbar sampai salam tidak ada mengonsentrasikan dirinya kepada Allah, maka nggak sah sholatnya. Makanya harus sedikit minimal daripada sholat kita ada yang kita fokuskan untuk Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka, nah, itu di hati harus apa? Harus kita teguhkan. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepada Engkaulah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah aku memohon. Ini harus hati kita itu tetapkan, ya pada waktu itu kita konsentrasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu tatkala illallah. Kalau di dalam dua-duanya tidak ada dan lainnya tidak ada, maka nggak sah salat kita. Kata mazhab Imam Syafi'i. Paham ini? Paham? Saya ulang lagi. Ya, jadi satu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ya di dalam sholat ada tiga sebenarnya. Yaitu yang pertama di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada tiga peletakan. Peletakan pertama harus kita menfokuskan. Mungkin ya sholat kita ini mulai awal sampai akhir sulit untuk khusyuk, tapi usahakan tiga tempat ini dikhusyukkan. Yang pertama tatkala takbiratul ihram. Ya, tatkala Allahu Akbar, sebenarnya saya jelaskan kemarin bahwa di dalam Allahu Akbar kita harus
niat usolli fardhu dhuhri, niat saya sholat zuhur 4 rakaat. Adapun niat usolli fardhu dhuhri itu hukum sunnah. Kan gitu kemarin kan ya. Nah, yang wajib kapan? Tatkala kita takbiratul ihram. Tatkala kita takbiratul ihram enggak niat, enggak sah sholatnya. Ya, tempatnya niat bukan usolli fardhu dhuhri, bukan. Tempatnya niat itu di hati. Kapan terlaksanakannya? Terlaksananya tatkala awal kita melaksanakan satu ibadah. Kalau wudu, tatkala kita musab wajah. Kalau sholat, tatkala kita takbiratul ihram. Makanya tidak sedikit orang-orang yang sholat Allahu Akbar panjang. Kenapa? Ngatur hati agar tatkala itu hatinya konsentrasi, mentasawurkan, menggambarkan sholat mulai takbir sampai salam. Ini, perhatikan ini. Ini ajaran yang apa harus kita jelaskan. Memang bagaimana ya? Jarang yang mengetahuinya. Mungkin pada waktu itu terlepas, nggak bisa khusyuk mungkin. Ya, keterlaluan tapi ya. Ya, usahakan di dalam Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus mengkonsentrasikan hati kita, mengartikan iyyaka na'budu, ya Allah, kepada Engkaulah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku memohon. Ya, ini kalau bahasanya. Kalau sebenarnya kalau nahwunya bukan begitu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah. Karena iyyaka ini termasuk sebagai taksis namanya. Ya, ada itu taksis. Ya, ditaksis untuk mengkhususkan. Ya, iyyaka na'budu, ya Allah, hanyalah kepada Engkau aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanyalah kepada Engkaulah aku meminta pertolongan. Nah, dalam ini kita pahami. Nah, yang ketiga yaitu kala apa? Asyhadu alla ilaha. Perhatikan. Ya, tatkala kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, batin kita khusyuk, mata kita khusyuk, dan anggota badan kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh untuk ini asyhadu alla ilaha illallah, artinya apa? Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di hati ngomong, ya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. Lah, mata sunahnya melihat kepada ini. Lah, akan dimerikan begini. Ya, lah, illallah mulutnya, illallah hatinya, illallah matanya, illallah telunjuk. Ini mazhab yang sahih, yang itu dijelaskan dalam salah satu kitab, yaitu dan dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, Sultanul Al-Muhaddits, ya, rajanya ahli hadis pada zamannya, yaitu beliau mengatakan yang dimaksud menggerakkan tangannya bukan mulai awal sampai akhir, main-main begini, bukan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Paham ini? Paham Ibu? Paham? Ya, nah kalau nanti ada orang yang begini ya biarin. Ya, mazhab kita mazhab yang sahih, merupakan ulama-ulama yang sahih itu kala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah. Paham ini? Paham? Nah, gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, hati mengatakan dia Tuhan selain Allah. Lisan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, mata terfokus kepada yang satu ini. Dan satu ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu taala. Bukan Tuhan, bukan ada 2 atau 3, tapi Allah taala esa. Ini momen-momen 3 tempat ini harus kita memfokuskan. Jangan sampai mulai Allahu Akbar sampai terakhir tidak ada sedikit pun ya kita meresapi makna di ibadah salat. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang pernah sampaikan oleh maha guru saya, mengatakan apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya, ya, naiknya ruhnya seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Paham? Paham Ibu? Paham? Nah ini. Setelah baca tahiyat, baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat hukumnya wajib, tidak ada sholawatnya nggak sah sholatnya. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu. Mungkin terburu-buru sholat sunnah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah. Tapi yang paling bagus yaitu sholawat yang kita baca setiap sholat, itu sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling afdalnya sholawat yang kita baca tatkala tahiyatul akhir. Paham ini? Yang terakhir salam sekali yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu walaupun nggak kedua nggak apa-apa. Hukum kedua sunnah. Yang wajib cuma yang pertama dengan niat menutup sholat. Nah, 17 ini wajib bagi setiap orang muslim mengetahuinya. Siapapun dia yang di luar, mungkin dia sholat tapi nggak mengetahui ini, sholatnya diragukan. Sholatnya ini penting ini, Masya Allah, kita beribadah. Ya 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tadi nggak mengetahui ini, ibadahnya diragukan. Diragukan, Masya Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita mempunyai ilmu yang menjadikan ilmu kita ini, menjadikan kita selamat dunia akhir. Amin ya Rabbal. Paham ini, paham? Nah, yang lain daripada yang saya sebutkan tadi itu hukumnya sunnah. Baca apa namanya itu doaul iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila salat takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Setelah Fatihah membaca surat-suratan, hukumnya sunnah. Membaca Allahu Akbar mau ruku, hukumnya sunnah. Karena baca Allahu Akbar yang diwajibkan tatkala awal saja, yaitu takbiratul ihram. Kalau nggak baca bagaimana? Ya nggak masalah. Sah sholatnya, tapi dia meninggalkan sunnah. Paham ini, paham? Ya. Kau baca Subhana rabbiyal azimi, sunnah. Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Ya. Bacaannya di dalamnya juga sunnah. Allahu Akbar, sunnah. Bacaannya karena di dalam sholat itu ada dua rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Apa rukun qauli? Rukun qauli itu rukun yang diucapkan dengan lisan. Ya, rukun qauli itu rukun yang diucapkan dengan lisan. Apa itu? Takbiratul ihram. Dengan apa? Dengan apa? Apa itu? Melaksanakan takbiratul ihram dengan apa? Lisan. Allahu Akbar kan dengan lisan. Ya, nama itu rukun qauli. Fatihah dikerjakannya dengan apa? Lisan. Namanya apa? Rukun qauli. Ya, mengangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Begini kan bagaimana? Sunnah. Iya, sunnah saja. Walaupun nggak gini, sah sholatnya. Nah, nanti gininya itu ada yang menjelaskan apa itu berbeda ulama. Bagaimana yang sempurna? Nanti jelaskan. Ya, paham ini, paham? Ya, jadi kita tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Kalau sampai kita mengetahui yang wajib dianggap sunnah, batal sholatnya. Ya, ini. Biar kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib cuma yang 17 tadi itu. Ya. Ya, nanti mengucapkan Allahu Akbar wajib. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Ya, meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di dada hukumnya sunnah. Berbeda. Kalau Imam Malik begini Allahu Akbar, Imam Malik. Ya. Imam apa itu Abu Hanifah, Allahu Akbar begini. Ya. Imam Ahmad, Allahu Akbar begini. Imam Syafi'i, Allahu Akbar begini kan? Lah, di dalam Syafi'i ada 4 peletakan. Ya, ada yang begini, kalau guru sekumpul begini. Ada yang begini, ada yang begini. Ya, ada yang begini, ada yang merot begini, Imam Ghazali. Ada kan? Jangan disalahkan itu ada madhabnya itu. Mengikuti Imam Ghazali. Biar hatinya selalu didakep, dipegang, biar nggak kemana-mana, biar khusyuk, maksudnya begitu. Oh, bagaimana miring-miring itu? Bukan salah, bukan. Cuma Anda yang nggak ngerti hukumnya. Iya, ngerti? Ya nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh begini ya. Itu aja nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi ya Allahu Akbar sunnah. Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jangan kalau kita sholat di Mekah berbagai macam model ada. Iya ada itu. Allahu Akbar ada. Allahu Akbar juga ada.
Allahu Akbar. Imam Syafi'i juga lebih apa? Lebih banyak khilafnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya, ada yang begini, ya kan ya? Dan bermacam-macam ya penjelasan di untuk ulama. Jika kita mengetahui ilmunya, nggak mudah menyalahkan orang lain. Idza tasa'a ilmul mar'i golla ingkaruh. Kalau sudah luas cakrawala keilmuan seseorang, nggak mudah menyalahkan orang. Jangan didikit bid'ah, didikit haram, didikit salah. Kalau orang yang suka begitu berarti ilmunya ceper. Ilmunya apa? Dangkal. Ilmu sangat luas. Ilmu sangat luas. Tinggal kita mengikuti mazhab yang mana. Tinggal kita mengikuti cara yang mana. Tinggal kita memahami dan mengikuti guru yang mana. Silahkan sudah. Selagi di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapapun itu, kalau dia bersaksi bahwa dia Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, dan dia mengerjakan ibadah seperti yang ditonton oleh para guru-guru, yang gurunya mencontoh di ibadah guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu jumlahnya ada 124.000. Berapa? Sahabat jumlahnya ada berapa? 124.000. Sedikit atau banyak ini? Banyak. Lah, sahabat itu dari negeri, ada Yaman, dari Taif, dari Irak, dari macam-macam. Apa namanya itu? Lah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama menurut keadaan mereka. Makanya setiap guru menerima daripada guru daripada tabi'in. Tabi'in ini muridnya para sahabat. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Kalau tabi'in banyak sekali, apalagi salaf. Ya, tabi'in muridnya sahabat. Ya, sahabat murid siapa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat ini menerima penjelasan dari Rasulullah berbeda-beda. Oleh sebab itu hukum juga tidak monoton atau harus satu sisi, enggak. Hukum itu bisa berubah-ubah menurut keadaan masing-masing. Ya. Contoh, hukum senyum apa sih, Bu? Hukum senyum apa hukumnya? Hukum senyum apa? Sunnah yang terkenal. Hukum bohong apa? Hukumnya hukum apa? Sunnah atau wajib? Lo kok gak tahu tuh? Hukumnya bohong itu apa? Haram. Waduh, gak tahu tuh. Iya kan? Nih satu. Hukumnya senyum itu apa? Sunnah. Tapi tidak sunnah menurut keadaan orang. Kalau kita di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan suami, hukumnya senyum, hukum wajib, bukan sunnah. Di orang tua, wah, haram itu. Bukan tidak boleh merengut atau garang mukanya di depan orang tua dari guru, haram. Ya, hukum asli senyum apa? Sunnah. Tapi tatkala kita di depan guru, di depan orang tua, senyum hukumnya wajib. Paham nggak ini? Iya, senyum juga bisa haram. Kenapa bisa haram? Bisa senyumnya seorang perempuan kepada laki-laki yang tidak mahramnya, yang mana tatkala disenyumi laki-lakinya bisa berbuat sesuatu yang membahayakan agama haram senyumnya dia. Paham ini? Dan seterusnya. Bohong hukumnya apa? Haram. Tapi di dalam 3 perkara ini hukumnya bohong wajib. Masya Allah. Ya, yang pertama bohong tatkala melindungi orang muslim. Ada datang orang fulan itu orang muslim mau dibunuh oleh penjahat. Ya, mau dibunuh oleh penjahat. Ya, tolong saya mau dirampok, saya mau didolimi. Ya sudah, sembunyi sana. Datang perampoknya, kemana dia? Oh, ke sana Pak. Bohong nggak itu? Wajib bohongnya itu, bukan sunnah. Oh, bohong haram ya? Astagfirullahaladzim. Bukan, harus itu. Dan membohongi musuh, karena al-harbu khud'ah. Khud'ah itu menipu. Iya, jadi itu perangan harus apa? Tipu daya. Oh, enggak boleh, harus jujur, perang harus jujur, enggak boleh bohong musuh. Ya salah. Iya. Paham ini? Iya, dan bohongnya suami kepada istri agar hatinya istri bahagia. Cantiknya si saya, padahal enggak aja. Ngerti ini?
Lah 3 bohong ini hukumnya apa? Wajib. Lah, paham ini, paham ya? Lah, apa yang saya jelaskan ini bahwa hukum itu bisa berubah. Nabi juga begitu. Nabi juga begitu. Menghadapi sahabat model ini dikasih hukum ini. Iya. Model sahabat model ini kasih hukum ini. Berapa cuman sahabat tadi? 124. Seandainya setiap satu menerima kebenaran berbeda-beda, berapa mazhab itu? Berapa pendapat itu yang sampai kepada kita? Nah, gitu. Makanya Islam itu sangat luas. Jangan suka menyalahkan orang. Setiap orang itu mempunyai apa? Keadaan masing-masing. Iya. Bangkai hukumnya apa? Haram. Tapi tatkala dimakan orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak punya sedikit pun daripada yang untuk dimakan. Seneng keluarganya sudah ke-8, hampir mati dia. Yang ada cuma 1 ular, ada 1 babi. Bagaimana ceritanya itu? Babinya sembelih untuk menjaga Pak. Mungkin ada orang perang, ya di tengah hutan, habis perbekalannya. Kalau nggak makan mati. Apa yang dilakukan? Nemu ular, makan ular, tapi jangan dinikmati. Cuma makannya itu sekedar untuk menjaga biar nggak mati. Bahkan dan suatu riwayat, ya ada orang 10 perang, ya sudah mau apa itu mau mati, nggak punya peperangan apapun. Iya. Kemudian ada satu temannya mati, boleh dimakan itu. Ya kanibal sudah. Lah apa maknanya? Hukum itu beda-beda. Jangan sekali-kali kita melihat orang, oh dia kok begitu ya. Jangan langsung menyalahkan. Kita nggak mengetahui keadaan dia itu kenapa melakukan itu. Ya ini sana jangan suudzon lah sudah. Jangan suudzon. Bisa paham kamu saya ini? Nah begitu. Inilah agama sangat luas. Ini perlu kita belajar. Ya gitu. Oh itu sholatnya kok sholatnya kok nongging. Kan nggak boleh. Ya mungkin dia bisulan. Ya tahu diklaim, oh dia nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ternyata dia bisulan, ya kan? Dan seterusnya. Yang penting jangan berprasangka buruk kepada siapapun kalau kita nggak mengetahui sejelas problemnya dia itu ngapain. Paham ini? Nah, inilah agama yang kita pelajari. Ya, salah. Ya, inilah agama yang kita pelajari, yang harus kita fahami agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan apa itu? Nah, petunjuk yang benar. Yang ini tidak lain dan bukan kita dapatkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal. Dan nanti insya Allah bulan lagi kita ngaji tentang masalah fikih kembali. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Umur kita semua dipanjangkan oleh Allah. Dan kita jadi orang yang ahli taubat, ahli istiqomah, ahli ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lebih dan atau cukup untuk kita melaksanakan dan membekali diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sekelumit tentang masalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa itu manaqib? Ya, manaqib adalah cerita ya tentang sepak terjang kehidupannya seorang soleh. Apa sih kok majelis manaqib? Apa itu manaqib? Manaqib itu apa? Sejarah kehidupannya seseorang. Ya, manaqib ini biasanya dipakai oleh para orang soleh. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan asror, mendapatkan barokah tatkala kita mendengarkan daripada ibadah-ibadah atau sifat-sifat yang mulia daripada orang-orang yang soleh. Kita sekarang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan ya kita semuanya dengan barokah kita membaca manaqib Syekh Abdul Jailani
hajat kita semua dikabul, hajat kita semua dikabul, hajat kita semua dikabul, hutang kita semua dibersihkan oleh Allah, yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita memohon anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minimal mudah-mudahan di hati-hati mereka semuanya dititipkan kecintaan kepada para wali-wali Allah, dititipkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung kitab manaqib ini bahasa Arab, ya kan apa namanya itu nggak mungkin paham ibu-ibu ya. Paham nggak bahasa Arab? Ya belum paham. Ya ada satu makalah. Ya mudah-mudahan makalah ini bisa mendorong kita bisa mengamalkan seperti beliau. Ya, karena para wali-wali itu tidak menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang punya keramat, ya kecuali melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Lah, ini intisari ibadah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya, ini kurang setengah jam lagi insya Allah sudah maghrib. Pas baca manaqib langsung adzan, sholat maghrib. Capek nggak Bu? Ibu capek? Sebenarnya lebih capek saya sebenarnya, saya ngomong dari tadi itu ya. Saya mulai awal, mulai jam 4 ini sudah jam setengah 5. Tapi masih saya sabar ini. Masya Allah. Yang sabar Bu ya, yang sabar melaksanakan ibadah ini pahalanya 600 derajat. Ya. Nah, saya pernah mendengar satu makalah. Ya, makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita bisa mempunyai sifat seperti ini. Ya, bisa menjadi orang yang mulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makalah ini pernah disampaikan oleh mahaguru saya, Al-Alim, Al-Allamah, Sahibul Barakah, Al-Habib Abdurrahman. Ya, Ibni Samatul Ustadzul Imam Al-Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Baqi. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ma wasaltu ilallah," perhatikan. "Ma wasaltu ilallah bisyami naharin wa qiyami lailin." Aku tidaklah sampai kepada Allah, yakni aku tidak menjadi wali Allah, aku tidak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, aku tidak menjadi orang yang besar di sisi Allah dengan banyak puasa, tidak. Dan juga aku tidak menjadi orang yang dicintai di sisi Allah Ta'ala dengan banyaknya ibadah pada waktu malam, tidak. Ya, walakin akan tetapi wasaltu ilallah ya bil karomi. Aku menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dermawan. Ya, syarat mutlak menjadi wali satu, harus luman, harus dermawan. Tidak ada wali itu pelit, tidak ada. Nah, ketinggian makom seseorang menurut kadar ketinggian syahoknya, menurut kadar ketinggian dermawannya, ya perhatiannya kepada umat muslimin. Perhatikan ini. Oleh sebab itu, Masya Allah, kita sekarang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, ya, beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Tatkala kita bertawasul dengan beliau, pasti beliau akan memohonkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang wali, kata maha guru saya, mengangkat kedua tangannya, terbuka 7 pintu langit, dan malaikat turun dan mengaminkan doanya. Mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, semua wali-wali, kalau ada kiai pelit, bukan kiai itu. Bukan. Kok sana wali, tapi tatkala dimintain sesuatu, dia dibolehkan, ya bukan wali itu, wali-wali daya itu. Iya. Tanda yang jelas daripada seorang itu menjadi wali, yaitu memiliki sifat al-karam, sifat dermawan. Iya. Jadi kata Rasulullah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Ma wasaltu ilallah." Tidak aku sampai kepada Allah yang mempunyai ilmu ma'rifatullah, menjadi orang arif billah, menjadi sultanul auliya illah, dan seterusnya. Bukan dengan banyak puasa, bukan dengan banyak bangun malam, dengan banyak wirid dan seterusnya. Tidak.
Tapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai menjadi wali Allah taala bil karami, dengan sifat dermawan. Wa firiyatin bis sakhai, dengan sifat dermawan. Iya. Warahmati, dan sifat kasih sayang. Wasalamatis sudur, dan bersih hatinya. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada tidak ada penyakit hati dah. Ya, kalau kita masih pernah benci sama orang, kalau kita masih sombong, kalau kita masih meremehkan orang, kalau kita masih benci sama orang, nah bukan wali itu, bukan wali, jauh daripada sifat wali. Sifat wali bersih dari sifat-sifat gitu. Ya, kalau kita sudah nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada pelit, nggak ada dengki, nggak ada sifat-sifat yang tercela yang ada di hati kita, maka kita bisa mengaku wali. Tapi tidak ada wali itu mengaku. Kenapa? Karena wali, semuanya wali yang menganggap dirinya paling hina. Kalau merasa mulia, berarti dia sudah masuk kepada sifat sombong. Nah, ini pelajaran yang penting. Bukan saya sudah dermawan, enggak, kita belajar sama-sama. Karena sekarang batnya membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibaca manaqibnya, sehingga tatkala dibaca manaqibnya digobol hajinya orang yang baca manaqibnya? Kenapa? Karena sifat tadi itu. Dermawan, apalagi dermawan, rahmat, wa fi riwayatin tawadhu. Ya, ada mengatakan rahmat, ada mengatakan tawadhu. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Sadri Imam Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hakim, dan juga hadis ini tertera di kitab Ihya dan berbagai macam riwayat yang berbeda-beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdala ummati wa fi riwayatin inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala lam yanalu ma nalu bi kathrati salatin wala siyamin wala hajjin. Mereka menjadi wali-wali Allah, mereka mendapatkan sesuatu dari Allah bukan dengan sebab banyak salatnya, bukan dengan banyak zakatnya, banyak sedekah banyak hajinya dan banyak puasa, bukan. Ya, walakin ya bisalamatis sudur warahmati alal ummah. Akan tapi dengan bersihnya hati mereka dan mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama. Lah kita sekarang punya PR. Bagaimana kita biar menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sifat dermawan, sifat penolong, sifat kasih sayang, dan bersih hatinya. Dikit, cuma sedikit. Ya, makanya kita baca manaqib, baca burdah, dan nanti kita insya Allah berziarah ke Syekh Syarif Hidayatullah untuk apa? Minta doa agar hati kita dibersihkan oleh Allah. Itu saja. Kata Imam bin Hajar mengatakan, laisa syai'un anfa' lil qalbi min ziyaratis shalihin. Tidak ada sesuatu yang lebih manfaat untuk membersihkan hati melebihi daripada ziarah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ziarah bukan ingin kaya, bukan. Ziarah bukan ingin menjadi orang yang sukses, bukan. Biar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Biar kita mendapat syafaat dan barakah daripada sahibul maqam. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa berziarah ke makamnya Syekh Syarif Hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Paham Ibu, paham? Nah, sekarang kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Liridha'illahi lanal Fatihah. A'udzu billahi Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.